Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bapak Supriyadin. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas mengenai tentang jenis usaha ekonomi. Ya, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pengelompokan usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, cirinya dimiliki perorangan, ya. Pengelolaan sederhana, usaha bergantung pada pemiliknya. Jadi usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya sebagai petani, baik petani padi, palawija, yaitu. Kemudian peternak, ya, peternakan sapi, kambing. Kemudian ada pedagang, ya. Pedagang di sini bisa pedagang kaki lima, beroda, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, toko, itu yang berkaitan dengan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok atau usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Keuntungannya berarti dibagi. Contohnya di sini yang berkaitan dengan ekonomi yang dikelola kelompok, firma atau perusahaan persekutuan. Usaha firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang atau 2 sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Bergerak di bidang hukum, keuangan dan akuntansi, itu yang berkaitan dengan firma. Yang kedua adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, badan usaha milik negara. Perusahaan BUMN ini perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum, perum, ya, atau perusahaan terbatas, persero. Kalau contoh perum biasanya Percetakan Negara Indonesia, Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Contoh perseronya PLN, Telkom, Balai Pustaka, dan yang lainnya adalah perusahaan jawatan atau perjan. Biasanya berkaitan yang bergerak di bidang pelayanan jasa nih, seperti rumah sakit, jantung, harapan kita, dan lain sebagainya. Kalau milik daerah, ya, kalau BUMN itu milik daerah, milik negara, sedangkan kalau milik daerah itu BUMD. Biasanya misalnya di wilayah kabupaten atau provinsi yang dimiliki oleh wilayah itu BUMD. Sedangkan yang dimiliki oleh swasta berarti BUMS, ya. Yang ketiganya adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Itu, ya, perusahaan PT itu.
Contohnya gudang garam, Indofood, Surya Makmur itu masuk ke dalam PT. Yang keempat atau D, persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Cirinya ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif yang tidak mengelola. Itu dalam CV. Yang kelimanya, yang E-nya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-ciri koperasi itu merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya koperasi adalah bertujuan menyejahterakan anggotanya. Ya, contoh-contoh bentuk usaha dalam koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan lain sebagainya. Selain koperasi, ada juga yang berbentuk yayasan, ya. Ada yayasan. Yayasan itu badan usaha tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Contohnya yayasan keagamaan, yayasan bidang sosial. Nah, kita lanjut dengan materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor 1, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Produksi dapat pula dilakukan untuk menambah manfaat barang guna memenuhi kebutuhan. Di sini perhatikan gambar. Ya, ini merupakan bentuk produksi yang menghasilkan ikan. Ini di sebuah pelelangan ikan. Kalau perusahaan misalnya pabrik, ya, menghasilkan barang, itu produksi hasil barangnya, itu produksi hasil produksi. Produksinya apa? Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghasilkan, ya. Konsumsi itu kegiatan memakai itu mengenakan, ya, bisa memakan atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Contoh di sini ada toko batik, ya, toko batik apa ini? Toko baju, ya, toko batik, baju batik termasuk pada konsumsi, ya, memakai, ini menggunakan. Yang ketiganya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Tentunya yang berkaitan dengan distribusi kita perlu memerlukan suatu alat, ya, yang namanya adalah alat transportasi demi kelancaran pendistribusian suatu usaha kegiatan ekonomi. Itulah pembahasan mengenai usaha kegiatan ekonomi, ya, untuk muatan mata pelajaran IPS. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.